harga diri seorang laki-laki itu terletak pada pekerjaannya. Sampai kapan sih mau jadi beban keluarga terus? Kalian aja pada saat miskin diremehin, apalagi pada saat kalian nggak punya kerja. Pasti akan jauh-jauh lebih diremehin. Sekarang let's say deh, gue itu dibuang di jalan gitu kan. Tanpa uang, tanpa koneksi, tanpa orang dalam. Pokoknya gue cuma dikasih modal baju aja. Cukup kasih gue maksimal 6 bulan. Maksimal 6 bulan. Gue pasti akan bisa kasih di depan muka lu cash 100 juta rupiah. Kalau misalnya ngomong uang gak bisa beli kebahagiaan, orang yang punya uang pasti lebih bahagia dibandingkan orang yang gak punya uang. Oke, halo teman-teman semua. Welcome di podcast perdana kita. Buat yang belum kenal, kenalin nama gue Kelvin San. Dan di topik kali ini, gue pengen share gimana caranya untuk sukses di karir dan kehidupan. Jadi hopefully, ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan mungkin gue pengen kenalin dulu nih. Ya, jadi di depan gue, ini ada video editor gue yang mungkin dia agak malu-malu ya. Jadi kemungkinan ini akan jadi podcast satu arah. Tapi hopefully, kalian tetap bisa enjoy dengan podcast kali ini. Oke, kita langsung mulai aja ke pertanyaan pertama kita. Buat seorang perintis yang mulai segala dari nol, apa saran terbaik yang bisa lu kasih? Oke, jadi jujur, mulai dari nol adalah hal yang paling sulit gitu kan. Dimana belum ada yang kenal lu, terus belum ada yang percaya sama lu, track record lu juga belum ada. Jadi gak semua orang bisa make it. Kita realistis aja lah, susah banget untuk mulai semuanya itu dari nol. Ya, tapi di situ letak asiknya, gitu kan. Dimana kalau misalnya semua orang itu gampang sukses, ya buat apa lagi kesuksesan itu, kan? Jadi, mulai dari awal adalah hal paling sulit, tapi uniknya adalah di saat lu itu udah mulai take off nih, lu berhasil survive, ya, di saat lu itu semua orang udah mulai percaya sama lu, berani taruh duit sama lu, maka kemungkinan lu untuk naik itu bakal jauh-jauh lebih tinggi, karena pada udah percaya sama lu, gitu. Menurut gua, mulai dari nol itu susah, tapi worth it untuk dicoba. Terus, apa skill yang menurut lu wajib dipelajarin orang? Oke, jadi menurut gua skill yang wajib dipelajari oleh orang adalah skill jualan. Tapi bang, kalau misalnya semua orang jualan, siapa yang mau beli? Ya kan, gua nggak suruh kalian semua buat jualan singkong, gitu kan? Kalau misalnya semua orang jualan singkong, ya pasti nggak ada yang beli. Cuma kan jualan orang itu beda-beda. Kalau misalnya kalian dagang jual barang, kerja jual diri. Maksudnya gimana? Gini, pada saat kalian dagang kan kalian jualan, let's say kalian jualan roti gitu, kalian dagang roti. Ya, produk yang kalian jual kan udah pasti roti. Tapi kalau misalnya kalian kerja, itu kan bukan berarti kalian nggak jual diri kalian loh. Pada saat kalian itu di interview aja, kalian menjual diri kan. Ya, kalian kasih tahu kelebihan kalian apa, terus kasih tahu keahlian kalian apa yang worth it. Kenapa mereka itu harus hire kalian? Nah, itu kan juga termasuk jualan. Jadi, hal pertama yang harus orang lain pelajari itu adalah skill jualan. Karena skill jualan itu adalah skill yang paling penting. Apakah kesuksesan itu ada faktor hokinya? Oke, jadi kesuksesan itu memang selalu ada faktor hokinya. Tapi gue selalu percaya gini. We cannot control what we cannot control. Tapi kita bisa kontrol apa yang kita bisa kontrol. Maksudnya gimana tuh? Jadi, hoki itu memang terkadang datang dari faktor X. Tapi bukan berarti kita itu nggak bisa menambah kehokian kita. Sekarang let's say, lu belajar bahasa Inggris gitu kan. Terus, di masa depan, tiba-tiba ada pekerjaan yang dimana butuh bahasa Inggris. Ternyata gara-gara lu pelajari itu, lu jadi bisa. Jadi, yang namanya hoki itu terkadang memang ada faktor X. Tapi terkadang lu juga bisa tambahin nih. Ya, contoh gua kasih lagi. Sekarang itu kalian nonton video ini. Ya, terus gara-gara kalian nonton video ini, kalian jadi dapat, let's say something lah, mungkin insight atau ilmu. Kalian jadi bisa dapat kerja. Nah, itu kan artinya kalian menciptakan hoki kalian sendiri. Jadi, faktor X yang kita nggak bisa kontrol, ya kita jangan coba untuk kontrol. Tapi kan kita bisa menambah kehokian kita. Jadi, itu sih intinya sih. Saran buat fresh graduate yang punya modal, bagusan cari kerja dulu atau bisnis dulu? Saran buat fresh graduate, lebih baik bisnis dulu atau cari kerja dulu. Menurut gua kalau punya modal, tetap gua saranin untuk kerja dulu. Karena apa? Soalnya gini teman-teman. Jadi pada saat kalian itu punya modal, tentu di awal-awal kita kan nggak tahu mau bisnis apa gitu kan. Atau let's say lu tahu deh, lu mau bisnis baju.
Cuman kan lu nggak tahu suppliernya di mana, lu mau ambil barang di mana, habis itu bahan-bahannya seperti apa. Jadi saran gua supaya meminimalisir kerugian kalian, meminimalisir trial and error kalian, gua tetap saranin kalian untuk cari kerja dulu ya, supaya kalian itu bisa dapat pengalaman di sana, karena trial and error di kerjaan itu kan pasti lebih murah dibandingkan kalian trial and error di bisnis kalian sendiri. Jadi kalian belajar dulu di sini, baru ketika kalian udah paham banget ya kalian pengen bisnis apa, habis itu jenis-jenis barangnya apa aja, baru kalian mulai bisnis. Kayak gitu sih. Sekarang kita masuk ke investasi nih. Investasi apa yang paling bagus? Oke, jadi menurut gua investasi yang paling bagus adalah investasi di ilmu. Karena apa? Karena sekarang let's say kalian itu punya 10 juta doang. Ya, terus kalian cari nih, mana investasi yang paling bagus. Kalau kalian taruh di Bitcoin pada tanggal 1 Januari, ya paling sekarang cuma nambah berapa sih? Ya, 30%. Uang kalian yang awalnya dari 10 juta, di bulan ke-10 ini, itu cuma tambah 3 juta. Ya kan? Sedangkan kalau kalian taruh di saham, let's say yang paling gede itu, ya boleh dibilang BBRI lah. Ya, itu 10 juta kalian, bukannya nambah loh. Ya, 10 juta kalian, itu malah berkurang. Jadi, menurut gue investasi yang paling low risk ya, yang resikonya paling kecil dan returnnya paling tinggi adalah di ilmu. Karena dengan lu punya ilmu ya, lu bisa naikin income lu ya, lu naikin gaji lu, baru lu mulai investasi ya. Dan yang menarik adalah tabungan orang Indonesia itu tuh 99% di bawah 100 juta. Jadi menurut gue, kalau lu invest 100 juta di Bitcoin tambah 300 juta, ya mau 2 kali pun uang lu cuma tambah jadi 200 juta gitu kan, cuman plus 100 juta. Jadi ilmu adalah investasi yang paling baik sih menurut gua. Apalagi di saat lu itu mulainya itu masih kecil-kecil ya. Jadi itu paling oke. Buat yang belum punya 100 juta, gimana cara dapat 100 juta pertama? Oke. Jadi 100 juta itu gampang banget ya teman-teman ya. Kalian cukup cari penghasilan 1 juta per hari, maka di 3 bulan 1 minggu, kalian udah dapat 100 juta pertama kalian. Sekarang let's say deh, gue itu dibuang di jalan gitu kan. Tanpa uang, tanpa koneksi, ya, tanpa orang dalam. Pokoknya gue cuma dikasih modal baju aja. Ya, cukup kasih gue maksimal 6 bulan. Maksimal 6 bulan, gue pasti akan bisa kasih di depan muka lu cash 100 juta rupiah. Ya, jadi kalau kalian udah punya ilmunya, ya, makanya kenapa gue bilang ilmu itu penting. Di saat kalian udah punya ilmunya, semua itu akan jauh lebih mudah. Pengen mulai tapi takut diomongin teman. Apa solusinya? Oke, buat teman-teman yang pengen mulai tapi takut diomongin teman, gue ada satu cerita yang menurut gue bagus banget. Jadi ada keledai nih sama sepasang suami istri, terus ada tetangga gitu kan. Nah, pada saat keledainya itu dituntun, suami istrinya gak naikin, tetangganya pada bilang, ih bego banget, punya keledai gak dinaikin. Habis itu pada saat istrinya naik, ya suaminya yang nuntun, mereka bilang, ih suami takut istri, gitu kan. Habis itu suaminya yang naik, ya istrinya yang turun. Dia bilang, ih suami durhaka, gitu kan. Habis itu dua-duanya yang naik, ya kan. Mereka bilang apa lagi coba? Mereka bilang, ih bentar lagi keledainya mati karena kelebihan muatan. jadi nggak ada habisnya kalau lo mau dengerin orang gitu kan. Makanya saran gue adalah kalian coba lakuin apa aja yang terbaik menurut kalian. Jangan pernah dengerin apa kata orang lain. Ya nggak ada habisnya. Ya lo mau ngelakuin ini salah, itu salah. Jadi lo cukup pikirin kalau misalnya lo lakuin ini, itu bagus gak buat diri lo. Kalau misalnya gak bagus, ya jangan dilakuin. Kalau misalnya bagus, ya lakuin aja. Kayak gitu sih. Buat para fresh graduate yang mungkin belum punya pengalaman, apa yang harus dilakuin supaya bisa dapat pekerjaan? Oke, buat para fresh graduate yang mungkin sekarang baru lulus ya, belum punya kerjaan, saran gue adalah kalau misalnya memang pengalaman kerja kalian itu belum banyak, saran gue adalah kalian cari magang terlebih dahulu. Ya kan? Karena pada saat kalian cari kerja kan yang paling dilihat itu adalah pengalaman kerja sebenarnya. Jadi kalau kalian itu punya pengalaman kerja yang dikit, orang itu pada nggak mau buat hire kalian. Jadi kalian boleh cari magang, ya mau bayar atau gak dibayar terserah, yang penting adalah ilmunya dulu.
ketika kalian punya ilmunya, pada saat kalian cari kerja, itu akan jauh lebih gampang. Ya, itu sih dari pengalaman gue. Saran untuk orang yang sekarang lagi nganggur. Saran untuk orang yang lagi nganggur. Ya kerja. Ya kan? Lu nggak kasihan sama orang tua lu gitu. Sampai kapan sih mau jadi beban keluarga terus? Ya lu nggak pengen bahagiin mereka gitu. Ajak mereka jalan-jalan. Di dalam lubuk hati mereka, ya, di dalam lubuk hati orang tua, pasti mereka mau lihat anak-anaknya sukses. Ya kan? Sedangkan kalian itu masih kerja mungkin males-malesan atau cuman scroll-scroll TikTok, nganggur. Mau jadi apa kalian? Jadi menurut gua adalah kalau kalian nganggur, ya kalian coba usaha. Ya, kalian cari kerja, kalian coba ngelamar. Karena kalau misalnya kalian itu nggak kerja, yang kena dampaknya itu bukan kalian, tapi orang-orang yang kalian sayang. Ya kan? Kalian tiap hari ada yang namanya biaya pengeluaran. Ya, kalian tiap hari makan kan? Kalau misalnya kalian nggak kerja, uang itu mau dapat dari mana gitu kan? Ya pasti orang-orang yang kalian sayang, keluarga kalian yang subsidiin kalian kan. Jadi mau sampai kapan kayak gitu? Kalian harus take action karena harga diri seorang laki-laki itu terletak pada pekerjaannya. Ya, kalian aja pada saat miskin diremehin, apalagi pada saat kalian nggak punya kerja, pasti akan jauh-jauh lebih diremehin. Jadi menurut gua adalah kalian nganggur, ya kerja. Ya, lanjut. Saran untuk orang yang udah apply ratusan kali tapi gak diterima. Saran untuk orang yang udah apply ratusan kali tapi nggak diterima. Nah ini menarik nih. Jadi gini, pada saat kalian itu udah apply 100 kali tapi gak ada yang terima, kalian ngerasa aneh nggak sih? Kayak misal udah 100 kali tapi nggak ada yang diterima. Pengalaman gue pada saat gue coba-coba ya buat cari kerja gitu kan. Pada saat gue apply ke 5 tempat, ada 3 yang terima gue secara langsung. Ya terus satunya udah telepon, habis itu gue di ghosting. Satunya lagi itu nggak ada balasan. Jadi pada saat gue apply kerja ternyata nggak susah itu gitu. Kenapa kalian itu bisa susah cari kerja? Nah itu gue agak bingung. Gue selalu punya prinsip satu sih, dimana kalau misalnya don't you expect different result if you always doing the same thing. Artinya kalau misalnya lu udah ngelakuin satu hal nih secara berulang-ulang tapi nggak ada hasilnya, ya kalian harus pikirin kira-kira kalian mau ngelakuin strategi apa lagi. Karena 100 kali apply tapi sama sekali nggak ada yang terima tuh nggak wajar menurut gua. Lu harus cari dulu nih. Bisa jadi bukan lokernya yang salah, tapi kaliannya yang salah. Kalian coba cari ya apa yang kurang dan apa yang salah. Apakah CV kalian kurang bagus? Ya, apakah CV kalian nggak rapi? Apakah pengalaman kerja kalian kurang? Nah, kalian coba cari masalahnya dulu, baru temuin solusinya. Oke? Lanjut. Apakah temenin cowok dari susah itu scam? Temenin dari cowok susah. Ini agak scam menurut gue. Soalnya gini, teman-teman. Ini berdasarkan apa yang gue lihat ya. Berdasarkan apa yang gue lihat. Jadi, let's say si cowok ini sukanya B. Ya, cuman karena dia miskin, B-nya nggak mau dong. Karena B-nya nggak mau, biasa ibarat kata tuh kalau nggak ada ikan, udang pun jadi. Ya, dia akan cari orang-orang yang mau sama dia. Nah, kebetulan orang yang mau sama dia tuh kalian. Gitu kan. Akhirnya kalian temenin sampai sukses. Ya, pada saat dia udah kaya, berulah nih dia nih, mulai nih. Dia cari orang yang tipenya itu seperti B. Ya, terus akhirnya pada saat itu kalian pun ditinggal. Jadi, menurut gue temenin cowok dari nol itu scam sih. Menurut gue tuh scam. Lebih baik kalian cari yang memang udah kelihatan berprospek lah dibandingkan temenin dari nol. Terus ada nih satu cerita, ya, gue mau cerita juga. Jadi, gue itu ada temen dimana mereka itu udah pacaran selama 5 tahun ya. Dan pacarnya itu cantik banget gitu kan. Tapi temen gue ini selama 5 tahun itu, dia itu nggak kerja gitu. Ya, udah lulus nih 5 tahun, nggak kerja, kerjaannya cuma main game, santai-santai. Terus akhirnya si cewek itu udah mungkin mulai merasa bosen ya. Mereka mulai berantem. Ya, terus ada nih satu cowok yang kerjaannya itu lebih oke. Ya, habis itu deketin si cewek. Ya, dan cuma dalam waktu 6 bulan aja, si cewek ya itu udah married sama cowok lain. Lo bayangin, hubungan 5 tahun itu kalah sama hubungan yang cuma setahun.
Jadi buat kalian, kalau misalnya kalian itu nggak punya duit, ya kalian itu pasti akan ditinggal gitu. Jadi itu adalah fakta pahit yang harus kalian telan. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum kerja, at least kalian kerja dulu ya, baru kalian cari duit sebanyak-banyaknya, baru pacaran. Ingat, kalau miskin jangan pacaran. Lanjut. Oke, lanjut Bang. Apakah ada cara dapat duit puluhan juta hanya kerja dari rumah? Cara dapat duit puluhan juta hanya kerja dari rumah. Ada sebenarnya. Karena lu bayangin deh, sekarang kan udah zaman teknologi ya, dimana kalian nggak harus ke kantor 9 to 5. Sekarang ada namanya, gue ada suka satu banget akun di TikTok, lo boleh cari, namanya Kevin F. Hidayat. Atau kalau nggak salah itu username-nya FanZZ deh, coba lo cek. Nah itu dia ngeklip ya podcast dari orang terkenal, habis itu dia taruh keranjang kuning, isinya buku Warren Buffett. Nah itu menurut gue keren tuh ya, dimana dia itu bisa ngeklip dari orang-orang ya, habis itu taruh keranjang kuning, terus dapat duit dari sana. Ya itu kan suatu hal yang menurut gue sangat oke ya. Jadi dimana kalau misalnya lu punya kreativitas, dimana lu mau mikir, uang itu pasti ada gitu kan. Kalian bisa kok jadi clipper, dan by the way gue ada buka clipper ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang pengen punya penghasilan ya kan, at least 5 juta lah. Jadi ada satu clipper yang gue itu dia ngeklip video gue gitu kan. Ya mungkin saat ini belum FYP gitu, tapi gue langsung transfer 5 juta. Gue akan kasih lihat kepada kalian. Ya jadi sekarang itu opportunity udah ada di mana-mana, tergantung kalian mau atau enggak gitu kan. Kayak gue juga sekarang buka clipper ya, siapa yang mau ngeklip gue silakan ya kan. Begitu kalian, let's say kalian reach 100.000 views, kalian cukup DM gue ke Instagram gue, begitu pula gue langsung transfer kepada kalian. Jadi yang namanya opportunity itu selalu ada, hanya orang mau cari atau nggak cari aja. Kalau misalnya mereka itu mau cari, ya mereka pasti dapat opportunity itu sih. Begitu sih paling. Kenapa cari kerja di Indo susah banget? Hah? Susah? Lu sekarang bayangin deh ke Cina gitu kan, banyak banget lulusan yang overqualified ya, tapi mereka kerja jadi tukang antar makanan gitu kan. Habis itu coba lu ke Amerika gitu, 25% orang yang lulusan Harvard itu mereka susah loh cari kerja loh. Jadi kalau kita ngomong susah, ya semuanya susah gitu kan. Lu mau di Cina lu susah cari kerja. Habis itu lu mau ke Amerika, tetap susah cari kerja. Jadi di mana-mana ya susah. Sekarang tergantung kalian. Kalian mau ngeluh atau kalian mau cari solusi atas kesulitan yang kalian alami gitu kan. Cuma ada 2 tipe orang ya. Pertama, orang yang tiap hari ngeluh ya. Yang kedua itu adalah orang yang mau cari solusi atas kesulitan mereka. Hal apa yang menurut lu paling red flag pada saat interview? Hal yang paling red flag pada saat interview ya. Jadi pada saat interview, gue suka banget tanya satu pertanyaan. Sebutin apa kelebihan kamu. Ya, pada saat dia nggak bisa jawab, nah itu udah red flag menurut gue. Karena gini, pada saat kita itu cari kerja, itu kan kita menjual diri kita kan. Ya, lu aja nggak bisa menjual diri lu. Gimana lu mau menjual produk punya gua gitu kan. Jadi memang kalian itu harus punya satu yang namanya kepercayaan diri. Dan kepercayaan diri itu didapat dari mana? Yaitu didapat dari pengalaman kalian. Ya, so you have to be confident. Lu harus jadi orang yang percaya diri. Ya, di saat lu nggak percaya diri, lu aja nggak percaya sama diri lu, gimana orang itu mau percaya sama lu? Oke? Jadi itu adalah salah satu mungkin dari sekian banyak hal yang red flag sih selama jadi HRD. Bukan jadi HRD sih, selama gue nge-hire orang, ya, dan menurut gue itu salah satu yang lumayan red flag. Lanjut. Mungkin sekarang kita bakal lanjut ke yang lebih teknis nih. Boleh. Apalagi yang kadang dilihat oleh seorang HRD pada saat cari karyawan. Oke, apa yang paling dilihat ke HRD pada saat cari karyawannya? Sekarang gini, gue pengen tanya ke teman-teman. Kepentingan HRD itu apa sih? Mereka punya kepentingan untuk mencari orang sebaik-baiknya kan? Karena kalau misalnya mereka itu cari orang, habis itu, let's say dia cari 5 orang, tapi 5 orangnya itu jelek terus, ya lama-lama HRD itu pasti dipecat. Dan dia nggak mau dipecat kan? Makanya dia harus cari orang yang punya
kepribadian yang bagus, habis itu orangnya oke. Caranya adalah gak cuma lihat CV, pasti mereka lihat juga ya, mungkin dari sosial media mereka. Ya, dia search nama kalian, habis itu dia lihat nih, ya, kalian pada saat di media sosial kalian posting apa aja. Ya, kalau misalnya kalian sering, let's say posting dugem, gitu kan. Habis itu kalian sering posting kritik-kritik pemerintah. Nah, itu kan juga bisa jadi salah satu keputusan ya, peninjauan ulang dari seorang HRD. Jadi makanya buat teman-teman semua, kalau misalnya Instagram kalian itu mungkin gak private, kalian jangan posting yang aneh-aneh. Karena itu juga bisa jadi salah satu alasan HRD yang awalnya udah tertarik sama kalian, itu nggak pilih kalian. Ya, Cara lihat orang yang bakal sukses dan gak bakalan sukses di karir gimana? cara lihat orang yang bakalan sukses dan gak bakalan sukses, gampang sebenarnya. Lo cukup lihat, ya, pola pikirnya seperti apa. Kalau misalnya orang tersebut itu dikasih 5 juta udah puas, maka ya kemungkinan besar dia nggak bakal sukses gitu, soalnya dia udah nggak pengen lebih lagi. Sedangkan kalau lu lihat orang nih yang dia itu ambisius banget, ya, dia itu nggak pengen cuman punya penghasilan yang segitu-segitu aja, ya kemungkinan besar dia akan sukses gitu kan, terlepas dari hal apapun ya. Jadi yang paling pertama adalah kita lihat dulu ya pola pikir orangnya. Kalau misalnya orangnya itu ambisius, kemungkinan besar dia akan sukses karena dia udah lewat fase pertama. Oke, di fase kedua, nah ini tergantung dari kepintaran masing-masing, tergantung IQ sebenarnya. Tapi nggak perlu sampai 150 juga sih menurut gua. Jadi jadi kalau mau sukses ya pastinya dari IQ juga lah. IQ juga lumayan penting. Kalau misalnya IQ-nya 80 ya mungkin agak susah untuk sukses meskipun orangnya ambisius. Tapi kan uang nggak bisa beli kebahagiaan ya bang. Uang nggak bisa beli kebahagiaan, tapi dia bisa ya bayar SPP anak kalian. Ya, dia bisa bayar biaya pengobatan ibu kalian kalau misalnya kalian sakit. Ya, dia bisa beli nasi padang pada saat kalian lapar. Jadi ya kalau misalnya ngomong uang nggak bisa beli kebahagiaan, ya terkadang ada benarnya. Tapi semua orang butuh uang gitu kan. Semua orang butuh uang. Kalian kencing aja bayar. Ya, kalian beli nasi padang belinya pakai uang. Kan nggak mungkin belinya pakai 2M. Makasih mas. Kan nggak mungkin kan begitu. Jadi ya semuanya pakai uang lah. Kalau misalnya ngomong uang nggak bisa beli kebahagiaan, orang yang punya uang pasti lebih bahagia dibandingkan orang yang nggak punya uang. Lanjut. How to find your passion? How to find your passion. Jadi menurut gua passion itu bullshit ya teman-temannya. Di saat lu itu udah ngerti value of money, habis itu lu udah tertampar dengan realita kehidupan, ya menurut gua passion itu udah nggak penting lagi sih. Jadi menurut gua passion itu is a bullshit. Last nih bro, lu ada gak advice terbaik yang lu pegang selama ini? Oke, jadi advice terbaik ya. Menurut gua ini sih bro ya. Jadi pada saat kita itu lagi sulit, nggak ada orang yang bakal bantu diri kita. Orang yang bantu diri kita, ya sudah pasti diri kita sendiri. Jadi kita harus jadi orang yang kuat, orang yang bisa berdiri di atas kaki sendiri. Karena pada saat kita susah, itu gua jamin semua teman-teman baik lu, ya, semua orang yang awalnya itu dekat sama lu, itu pasti akan menghindar sih. Ya, lu harus make it yourself. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya di podcast perdana kita. Sorry kalau misalnya ada masih banyak kekurangan. Dan thank you buat teman-teman semua yang udah nonton sampai habis. Ya, sebagai rasa terima kasih gue kepada teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir, gue akan kasih kepada kalian 5 locker terbaru yang bisa kalian apply. Ya, gue akan munculin di sini. Gue akan munculin terus ke teman-teman sampai kalian menemukan pekerjaan impian kalian atau setidaknya ilmu yang bisa kalian dapat dari sini. Pokoknya misi gue adalah ngebantu teman-teman sampai kalian bisa mendapatkan pekerjaan impian kalian. Thank you teman-teman semua yang udah nonton. See you di video berikutnya.